Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing, atau di mana saja kita punya kesempatan, kita beri waktu beribadah kepada Tuhan. Kami sampaikan salam sukacita dari rumah Tuhan di HKBP Tangerang Kota. Tuhan memberkati ibadah kita saat ini. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu dengan topik minggu yang hampir sama dengan topik minggu hari ini, yaitu kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Dan topik minggu ini kesatuan roh, yang juga terambil dari surat yang sama, surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Maka sesuai dengan topik minggu hari ini, kita memulainya dari nas epistel yang kita dengarkan tadi, Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18, yang pesannya adalah Allah Tuhan kita adalah satu, yang memelihara seluruh umatnya dengan hikmatnya, dan masing-masing manusia menerima karunia yang berbeda-beda seturut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan orang yang menerima karunia yang banyak tidak kelebihan, dan yang memperoleh sedikit tidak kekurangan. Bagaimana ini bisa? Karena orang percaya adalah satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 34 mengisahkan cara hidup jemaat mula-mula, yaitu sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu adalah kepunyaannya sendiri, melainkan kepunyaan bersama. Sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan, karena di antara mereka saling menopang dan saling menolong. Ini adalah kondisi ideal jemaat Tuhan yang kita impikan. Kondisi ideal jemaat Tuhan yang diinginkan atau yang dikehendaki Tuhan. Harapan kita, semoga kita dapat mencapai kondisi ideal tersebut. Karena itu firman Tuhan mengajak kita supaya kita memelihara kesatuan di dalam roh. Namun
mengapa kita banyak memiliki persoalan tentang kesatuan ini. Dan mengapa kita sulit memelihara kesatuan. Tidak lain, tidak bukan karena faktor kasih yang semakin menipis. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, faktor kasih yang semakin menipis. Bila manusia seorang diri saja, biasanya ada naluri mencari orang lain. Yang penting ada kawan. Kita mengabaikan perbedaan di sana. Sudah ada kawan, kita mulai fokus mencari perbedaan. Orang Batak di Parserahan misalnya. Pada awalnya orang Batak yang di Parserahan pasti mencari temannya sesama orang Batak. Siapapun itu, marga apapun itu, dari manapun asalnya, yang penting orang Batak. Lalu kemudian setelah bertambah dan semakin banyak, mulailah mencari perbedaan orang Batak, tapi marga apa? Semakin banyak marga-marga tertentu, mulailah mencari misalkan Sinagaon, Sinagaan, dan seterusnya. Inilah yang membuat susah kita memelihara kesatuan itu ketika kita fokus kepada perbedaan yang ada di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gejala-gejala yang seperti inilah yang muncul di tengah-tengah kehidupan jemaat Efesus ketika itu yang membuat Rasul Paulus menjadi sangat prihatin dan khawatir dengan keberadaan jemaat itu. Karena jemaat itu sudah mulai bertambah secara kuantiti, secara jumlah, namun berbanding terbalik dengan kualitas iman mereka. Mereka sudah mulai mencari perbedaan. Jemaat yang berasal dari non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, dan orang-orang Yahudi diaspora. Mereka sudah mulai menekankan bahwa kamilah yang paling utama. Kamilah yang paling layak. Karena itu mereka sudah mulai berbicara tentang ego mereka, kepentingan mereka, bahkan keutamaan mereka. Yang kedua, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengagungkan imoralitas. Terdapatnya perkembangan penyembahan kepada dewi-dewi, pemujaan kepada kesenangan, dan perbuatan-perbuatan kesenangan manusiawi lainnya. Tentu ini sangat berpengaruh pada kehidupan jemaat di Efesus pada saat itu. Inilah sebabnya Rasul Paulus terpanggil untuk mengingatkan jemaat itu supaya perbedaan di antara mereka tidak memisahkan mereka sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus, setelah orang yang dipanggil, sebagai orang yang telah menjadi umat Tuhan. Karena itu kepada jemaat itu Paulus menasihatkan 3 hal. Dan tentu suara yang sama juga mengingatkan kita. Yang pertama, supaya hidup orang percaya berpadanan dengan panggilan Tuhan. Supaya hidup orang percaya berpadanan dengan panggilan yang sampai kepada kita. Dalam ayat pertama dalam Naskotbah kita ada disebut di situ supaya orang yang terpanggil, orang yang dipanggil berpadanan, aksios, sesuai, layak dalam segala hal. Dalam kepercayaan, kelakuan, cara hidup, cara berpikir, dan praktek hidup. Jadi orang yang dipanggil oleh Tuhan hendaklah berpadanan dengan hidup, kepercayaan, kelakuan, cara berpikir, dan praktik hidup Tuhan yang memanggil kita. Panggilan menjadi anak-anak Allah hendaklah berpadanan dengan sifat Allah. Sebagaimana Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang dipanggil
diubah. Rasul Paulus menggunakan kata metamorfose, berubah total. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Demikianlah kehidupan orang percaya yang tadinya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi indah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada lagi di sana latar belakang dan tidak ada lagi pemisahan, karena panggilan yang kita terima adalah satu, menjadi tubuh Kristus. Dipanggil dan dipersatukan oleh Roh Allah yang satu, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan bersatu dimanapun. Nasihat yang kedua, supaya masing-masing orang yang dipanggil oleh Tuhan, masing-masing orang yang umat Tuhan, jemaat Tuhan, memiliki hati yang terpelihara dengan baik. Disebutkan di sana rendah hati. Kita tahu rendah hati adalah lawan kata dari kesombongan, dan kesombongan adalah potensi besar merusak persatuan. Rendah hati itu seperti orang melihat bumi. Rendah hati itu seperti orang yang membumi. Dan dia mengenal dirinya. Karena hanya mereka yang mengenal diri sendiri yang mampu merendahkan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebanyakan orang suka bermain sandiwara dengan dirinya sendiri. Yang penting jagar diida natoro. Itu sebabnya kartu kredit dan barang kredit semakin laris di waktu-waktu belakangan ini. Ingin jagar dilihat, ingin terhormat dilihat oleh orang banyak. Yang kedua, lemah lembut. Lukas menggambarkan puncak kelemah lembutan adalah pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Seperti suara Yesus disalib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka telah perbuat. Mengampuni orang yang menyakiti, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni orang yang membuat kita kecewa. Yang ketiga, sabar. Kesabaran yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukan kesabaran biasa, tetapi sangat dalam maknanya, yaitu kemampuan untuk tidak menyerah, kemampuan untuk bertahan sampai akhir oleh penderitaan, oleh pergumulan, oleh sakit penyakit, dan kesabaran terhadap perilaku orang lain. Sehingga kita mampu memelihara kesatuan roh karena kita mampu menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya masing-masing orang yang telah dipanggil Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, menyadari bahwa kita semua adalah satu walaupun berbeda-beda. Unity in diversity. Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana perbedaan itu dapat menyatu? Caranya, jangan menentang kehendak Allah. Perbedaan di antara kita yang banyak itu, latar belakang, suku, agama, dan lain sebagainya. Cara supaya tetap menyatu, jangan pernah menentang kehendak Sang Pencipta. Karena kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tuhan menciptakan berbagai jenis hewan, pepohonan, dan manusia diciptakan Allah tidak satu dan tidak sama. Di sana ada laki-laki dan perempuan. Toh kita semua adalah hasil karya ciptaan Tuhan. Kita tidak berkuasa mengubah ciptaan Tuhan itu, mengubah keadaan yang Tuhan telah tetapkan. Dengan kata lain, perbedaan di antara kita sesungguhnya adalah rancangan Tuhan. Maka ketika kita tidak mampu mengubah itu, maka jalan lain yang bisa kita tempuh adalah menerima keadaan kita seperti perbedaan kita dengan lapang dada dan ikhlas, bahkan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak ada yang menentukan diri kita lahir sebagai orang apa, lahir sebagai orang Israel kah, lahir sebagai orang Romawi kah, lahir sebagai orang Yunani kah, lahir sebagai orang Indonesia kah, atau lahir sebagai suku Batak,
warna kulit putih atau kulit hitam, rambut keriting atau rambut lurus, tubuh yang pendek atau yang tinggi. Kita tidak ada yang menentukan, tetapi kita mampu menerima itu dengan rasa syukur. Apakah mancung, hidung kita mancung ke dalam atau mancung keluar. Semuanya kita terima sebagai perbedaan kita, karena itu bukanlah kehendak kita. Bapak ibu saudara-saudara, itu justru mencerminkan kesempurnaan hikmat dan karya Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan bila mana ada dua orang di dunia ini yang persis sama tanpa perbedaan. Apa yang terjadi? Seorang istri mungkin tidak bisa mengenal suaminya yang asli atau yang palsu. Karena itu kita semua adalah spesial, istimewa diciptakan Tuhan. Semua kita ori, tidak ada yang KW1, KW2 atau KW3. Karena Allah menciptakan kita satu persatu khusus. Tidak ada yang difotokopi seorang dengan yang lain. Karena itu kita melihat masing-masing kita punya keunikan tersendiri. Yang sana ada kekurangannya, namun ada kelebihannya. Saya ada kekurangan saya dan ada kelebihan saya. Saudara-saudara punya kelebihan, punya kelemahan. Suami punya kelebihan, namun punya juga kelemahan. Istri punya kelebihan, namun punya kesamaan. Tetapi kita dipersatukan oleh Roh Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak bisa melupakan bagaimana kita diciptakan Tuhan dari debu tanah dalam Kejadian 2 ayat 7. Kita semua berasal dari debu tanah. Hanya satu yang membuat kita bernilai di dunia ini, yaitu ketika Allah menghembuskan rohnya sehingga kita menjadi hidup. Karena itu orang yang menerima nafas yang sama dari Tuhan, bagaimanapun bentuk fisiknya, bagaimanapun latar belakangnya, siapapun dia, bagaimanapun ekonominya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, selagi dia menerima nafas yang berasal dari Tuhan, dia adalah sama dengan kita. Kecuali ada di antara kita yang mengaminkan, yang merasa bahwa nafasnya berasal dari roh halus, nafasnya berasal dari roh kegelapan. Itu sudah pasti bahwa saya dan Anda tidak sama. Karena roh, nafas yang ada pada saya berasal dari Tuhan. Karena itu suara khotbah kita pada minggu ini sesuai dengan topik minggu, memelihara kesatuan roh. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan kaitan dengan kondisi kita sekarang. Yang pertama, kita harus berpegang teguh pada satu dasar iman yang kita percayai. Satu Allah, satu Tuhan yaitu Kristus, satu roh, satu baptisan, satu tubuh, dan satu iman. Khususnya saya menekankan satu baptisan. Karena itu HKBP menerima siapapun orangnya, dari gereja manapun asalnya, selama dia telah dibaptiskan, HKBP menerima itu sebagai baptisan di HKBP. Karena HKBP mengaminkan, mengimani bahwa baptisan adalah sama. Karena itu jangan pernah kita menerima baptisan yang lain kalau kita sudah dibaptis. Karena baptisan itu satu. Jangan pernah menerima baptisan kedua, ketiga, atau keempat. Karena baptisan itu sama di gereja manapun. Yang kedua, mari hidup dalam damai sejahtera. Bapak ibu saudara-saudara, semua ikatan yang dipersatukan oleh hal-hal lahiriah. Apakah suku bangsa, apakah kesamaan bahasa, warna kulit, tujuan politik, kepentingan dan lain sebagainya, itu hanya sementara. Orang Batak mengatakan sangguling obut. Bagaimana obuk itu, rambut itu digulingkan. Sedemikianlah hati manusia mudah berubah. Ketika kita mendasarkan persekutuan kita atas kepentingan manusia, atas hal-hal yang lahiriah, yakinlah itu tidak akan kekal. Itu tidak akan bertahan lama. Karena ada ungkapan mengatakan tidak ada yang kekal.
di dunia ini selain oleh kepentingan itu sendiri. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, bahwa dasar-dasar iman kita itu adalah kekal dan satu. Yang ketiga, mari menunjukkan kasih yang aktif dalam hal saling membantu. Terlebih dalam kondisi kita saat ini, bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang disebut sebagai empati. Jangan lagi fokus kepada perbedaan. Jangan fokus memperdebatkan sesuatu hal yang tidak substansial, yang tidak berarti. Seperti di tengah-tengah bangsa kita. Sudah bangsa kita mengalami pergumulan ini, masih saja orang yang ingin mencari perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Mungkin di rumah sering terjadi seperti itu. Persoalan-persoalan antara suami dan istri, hanya masalah nasi yang terlalu lembek, sayur yang keasinan, atau kopi yang kemanisan. Padahal solusinya sangat gampang. Hanya nasi yang mungkin sulit, yang sudah menjadi bubur, sulit berubah menjadi nasi. Kalau sayur yang keasinan itu sangat mudah. Kopi yang kemanisan sangat mudah. Namun nasi yang jadi bubur juga bisa ubah menjadi sesuatu yang lebih enak. Misalnya seperti bubur ayam dan seterusnya. Artinya bahwa tidak ada persoalan kita yang tidak ada jalan keluarnya. Asal ada niat kita untuk saling memperbaiki. Bapak Ibu saudara-saudara, masalah kita pada saat ini sama, yaitu COVID, dan keadaan ini ada di luar kuasa kita. Tetapi kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengurangi dampaknya dengan saling berbagi, saling membantu. Ada yang memberi 50.000, ada yang memberi 100.000, ada yang memberi 1 juta, ada yang memberi 10 juta dan seterusnya. Karena kita percaya bahwa beban yang berat itu apabila kita pikul bersama akan menjadi ringan. Karena itu kita boleh bangga dengan Jemaat HKBP Tangerang Kota dalam hal saling membantu, saling meringankan beban di dalam kasih. Juga kepada saudara-saudara kita yang menerima. Ada banyak jemaat kita yang mengembalikan pemberian gereja. Karena mereka merasa bahwa masih ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada mereka. Kita boleh mengapresiasi jemaat-jemaat kita yang seperti itu. Karena bagi mereka pemberian dari gereja itu bukan lagi soal keuntungan, tetapi sudah merupakan kebutuhan. Jadi apapun yang kita dapatkan, jangan selalu menganggap itu sebagai keuntungan, tetapi sebagai jalan kita untuk berbagi dengan orang lain. Supaya yang menerima banyak tidak kelebihan, dan yang menerima sedikit tidak berkekurangan. Maka kita akan melewati masa sulit ini dengan senyum dan sukacita. Karena penderitaanmu adalah penderitaan saya. Penderitaan kita bersama, kita pikul bersama. Maka kita akan melewatinya menjadi pemenang dengan sukacita. Amin.